Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ayu Putri dengan nomor NPM 2011080181, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas F semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menentukan subjek penelitian kualitatif dengan mata kuliah metodologi penelitian diampu oleh Bunda Rahmadiani MPD. Baik teman-teman, silahkan simak penjelasan berikut. Sebelum lebih lanjut, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif yaitu dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa, tulisan, dan lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oke, yang selanjutnya yaitu subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Apa sih itu? Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Kalian kalau ingin mencari subjek penelitian itu tidak sembarangan ya. Di sini ada memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi, yaitu yang pertama, data harus objektif, artinya sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, data harus dapat mewakili atau representatif. Yang ketiga, data harus mendekati kebenaran. Yang keempat, data harus update. Yang kelima, data harus ada hubungannya dengan persoalan yang dipecahkan. Itulah cara memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Oke, yang selanjutnya yaitu cara menentukan subjek penelitian sebelum melaksanakan pengumpulan data. Yaitu yang pertama, tentukan individu atau kelompok individu yang menurut kalian bisa memenuhi topik dan tujuan penelitian dengan teknik sampling. Yang kedua, meminta izin subjek penelitian dengan cara menghubungi mereka setelah mendapatkan izin dari subjek penelitian. Kalian sudah bisa melaksanakan pengumpulan data menggunakan teknik pengambilan data yang sudah kalian pilih ketika subjek dan objek penelitian sudah ditentukan. Sebelum kita menentukan cara bagaimana menentukan subjek penelitian kualitatif itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi atau observasi konselor, wawancara mendalam dengan subjek survei dokumenter, dan diskusi kelompok terfokus. Terus yang kedua yaitu reduksi data dan klarifikasi data, yaitu langkah ini menyaring data mentah. Peneliti memilih data yang paling relevan untuk digunakan untuk mendukung penelitian mereka. Data kualitatif dapat diperoleh dari wawancara dan observasi. Oleh karena itu, pengurutan diperlukan untuk memudahkan klasifikasi data. Terus yang ketiga, tampilan data. Setelah meredukasi dan mengklarifikasikan data, pindah ke tampilan data. Dalam fase proses ini, peneliti merancang baris dan kolom matrik data kualitatif dan menentukan jenis dan format data yang akan dimasukkan ke dalam bidang metrik. Misalnya, data ditampilkan dalam deskripsi, bagan, diagram alur, diagram, dan sebagainya. Data diatur agar mudah dibaca. Tahapan yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Setelah melalui 3 proses, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi relevan yang ditemukan dalam penelitian. Setelah itu, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan kesimpulan harus tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Lanjut ya, yaitu di sini ada jenis-jenis penelitian kualitatif dalam prakteknya. Ada beberapa jenis penelitian yang dilakukan secara kualitatif seperti berikut. Yang pertama, dasar atau basic. Jenis penelitian ini bertujuan untuk
menemukan sesuatu yang telah dibuktikan dalam membentuk penelitian tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan tanpa pertimbangan tujuan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak ditunjukkan untuk masyarakat umum. Yang kedua, fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana seseorang peneliti berusaha memahami bagaimana satu atau lebih orang mengalami suatu fenomena. Yang ketiga, verifikasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menguji kebenaran ilmu yang ada di bidang pendidikan seperti konsep, prinsip, prosedur, pembahasan, dan praktek pendidikan. Selanjutnya, deskripsi. Investigasi deskriptif adalah jenis investigasi yang menjelaskan atau menjelaskan suatu masalah. Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis. Yang kelima, eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menentukan pengetahuan baru atau terapan dan masalah baru di bidang pendidikan. Yang keenam, etnografi. Kajian ini berusaha memperjelas implikasi sosiokultural dengan mengaji pola dan interaksi kehidupan antara kelompok sosiokultural tertentu atau kelompok dengan budaya yang sama dalam ruang atau konteks tertentu. Yang ketujuh yaitu studi kasus. Studi kasus didasarkan pada peristiwa yang telah terjadi. Penelitian ini melihat interaksi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peristiwa terjadi secara sistematis dalam jangka waktu yang lama. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dalam keadaan tertentu dengan menggunakan program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok. Kajian ini akan membantu mendapatkan gambaran kasar tentang latar belakang, situasi, dan interaksi yang terjadi. Yang kedelapan yaitu terapan. Dalam jenis penelitian ini hasilnya cenderung aplikasi baru, aplikasi sains murni daripada bentuk sains baru. Peneliti yang menggunakan tipe ini memiliki sifat penerapan wawasan tipe penelitian dasar. Tujuan adalah tujuan praktis di area tertentu. Peneliti terapkan biasanya menginginkan hasil penelitiannya bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Yang kesembilan yaitu metode historis. Jenis penelitian kualitatif historis ini menekankan pada persoalan-persoalan sejarah. Fokusnya adalah pada peristiwa masa lalu dan rekonstruksinya dengan menggunakan sumber data dan saksi yang masih ada hingga saat ini. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu sumber daya dari lingkungan alam. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini biasanya berasal dari lingkungan alam, yaitu berbagai peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. Proses penelitian dilakukan melalui interaksi langsung melalui observasi, pencatatan, dan pengaliran sumber-sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. Yang kedua yaitu deskriptif analitik. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, analisis, dan dokumentasi. Jika formal ini bukan format menarik, mereka akan ditampilkan di situs survei. Analisis data berupa penjelasan situasi yang diteliti, sedangkan penyajiannya berupa penjelasan cerita. Yang ketiga itu fokus ke proses. Studi ini menghubungkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan pertanyaan untuk memperjelas proses. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan penjelasan tentang status kegiatan, prosedur, tahapan, alasan, dan interaksi yang terjadi saat proses penelitian berlangsung. Yang keempat, sifatnya induktif, yaitu dalam hal ini penyidikan bersifat induktif, artinya ia menggunakan data yang terpisah tetapi relevan. Kajian ini biasanya dimulai di lapangan, artinya dimulai dengan
fakta empiris bahwa peneliti harus melakukan verifikasi langsung di lapangan. Yang kelima, mengutamakan makna. Dalam penelitian kualitatif, makna yang ditransmisikan mengacu pada persepsi orang tentang peristiwa yang dipelajari. Misalnya kajian tentang peran guru dalam keberhasilan siswa di sekolah. Peneliti fokus pada pendapat guru tentang siswa sekolah. Cari data, informasi, dan pendapat guru tentang prestasi akademik siswa, masalah dukungan, dan mengapa siswa tidak didukung. Selanjutnya yang terakhir itu ada tujuan penelitian kualitatif. Menurut Rahmat Kiantono, tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kedalaman data yang diselidiki sangat penting dalam penelitian ini. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.